Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi untuk hari ini kita akan bahas tentang biaya produksi ya. Sebelumnya kalau dulu di kelas 1 waktu ekonomi kita sudah pernah bahas tentang biaya produksi. Jadi biaya produksi itu di KWU juga dipergunakan untuk perhitungan break even point atau BEP. Oke, jadi biaya produksi untuk membahas selanjutnya nanti kita akan bahas tentang BEP. Jadi untuk saat ini kita akan bahas tentang biaya produksi. Nah, di biaya produksi ada target yang harus kalian capai, yaitu di indikator pembelajarannya yang pertama, menganalisis jenis biaya usaha pengolahan makanan khas daerah yang orisinal dari bahan pangan nabati dan hewani. Kemudian yang kedua, kalian mampu menjelaskan perhitungan biaya-biaya usaha pengolahan makanan khas daerah ya yang dari bahan pangan nabati dan hewani. Jadi yang pertama itu jenis biayanya, kemudian perhitungan biaya-biaya yang harus kalian ingat. Nah, kita lihat dari pengertian biaya produksi. Biaya produksi menurut para ahli ada beberapa jenis pengertian. Yang pertama dari Kuswadi ya, mengatakan bahwasanya biaya produksi itu merupakan biaya yang berkaitan dengan perhitungan pokok produksi atau beban pokok penjualan. Jadi semua biaya penjualan ya. Nah, jadi biaya produksi ini biasanya terdiri dari biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Nah, biasanya dalam biaya produksi ini, keempat biaya ini itu sangat-sangat penting ya diperhitungkan, mulai dari bahan baku, bahan penolongnya, tenaga kerja, maupun overhead pabrik ya, itu menurut Kuswadi. Yang kedua, menurut Suherman Rosyidi. Nah, kalau menurut Suherman Rosyidi, biaya produksi itu merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh pengusaha untuk dapat menghasilkan output ya, atau dengan kata lain nilai semua faktor produksi. Apa saja faktor produksi? Dulu waktu belajar di kelas 10 sudah pernah kita membahas tentang faktor produksi. Aulia Rahman. Faktor produksi, masih ingat? Sudah lupa. Sudah lupa. Jadi faktor produksi itu ada 4 ya nak, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, skill atau keahlian, dan modal ya. Jadi di sini merupakan biaya produksi yang harus dihitung menghasilkan output ya dari yaitu nilai semua faktor produksi. Ini dulu kita belajar tentang biaya, faktor produksi tentang produsen ya. Rumah tangga ya, rumah tangga konsumen dan produsen. Nah, jadi yang dipergunakan untuk menghasilkan output. Kemudian menurut Amin Wijaya Tunggal ya. Jadi menurut Amin Wijaya Tunggal yang berhubungan dengan biaya produksi itu adalah produksi suatu item yaitu jumlah seluruh dari bahan langsung, upah langsung dan overhead pabrik. Jadi bahan langsung itu merupakan bahan baku ya. Jadi upah langsung berarti upah tenaga kerja langsung karena ada upah tenaga kerja tidak langsung ya. Jadi di sini upah tenaga kerja yang langsung terjun membuat produk tersebut. Kemudian kalau menurut Halim, biaya produksi itu merupakan biaya-biaya yang berhubungan dengan produksi dari suatu produk dan
dipertemukan dengan penghasilan dari periode produk itu dijual. Ya, jadi biaya produksi itu merupakan produk yang dihasilkan, ya, kemudian ditemukan dengan penghasilan dari produk yang dijual. Nah, kemudian kita lihat biaya produksi dalam aktivitas bisnis. Yang pertama itu direct material atau bahan baku langsung, ya. Jadi bahan baku langsung ini di luar dari bahan penolong, bahan utamanya bahan baku langsung, ya. Jadi kan bahan utama ini, ya, bahan baku langsung itu diidentifikasikan dan diproses menjadi bagian barang jadi atau dapat dilihat asal usulnya sebagai barang jadi. Jadi dengan cara yang ekonomis dan sederhana. Jadi ini bahan utama, ya. Kemudian yang kedua direct labor, yaitu tenaga kerja langsung. Berarti tenaga kerja yang langsung membuat produk dari bahan baku tersebut, ya. Jadi di sini langsung dikerjakan oleh tenaga kerja sampai bahan tersebut layak, ya, untuk dijual, ya. Kemudian factory overhead atau overhead pabrik. Jadi biaya overhead pabrik ini juga harus diperhitungkan di dalam suatu produk. Ketiga bahan ini harus dihitung untuk menentukan harga ataupun biaya pokok penjualannya, ya, sebelum menentukan harga. Jadi di sini harus diperhitungkan semua, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Jadi di sini overhead pabrik maksudnya biaya-biaya yang dikeluarkan khusus untuk pembuatan produk tersebut, ya. Jadi di sini biaya-biaya tetapi di luar dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Contoh, biaya peralatan, biaya listrik. Untuk produksi itu habis berapa listriknya? Maka di sini disebut dengan overhead pabrik, ya. Nah, kita lihat untuk biaya overhead pabrik, ya, dalam laporan keuangan itu dicatat, ya, adanya biaya bahan baku tak langsung. Nah, itu seperti bahan penolong. Jadi bahan penolong itu termasuk juga di dalam biaya overhead pabrik. Kemudian tenaga kerja tidak langsung, berarti tenaga kerja misalkan, kalau tadi tenaga kerja langsung, tenaga kerja yang langsung bekerja di dalam pembuatan produk. Sedangkan tenaga kerja tak langsung, mungkin ini di bagian penjualan, di bagian pemasaran, jadi tidak langsung di dalam pembuatan produk. Kemudian biaya pemeliharaan mesin, ya, serta reparasi. Ini merupakan biaya yang termasuk dalam overhead pabrik, yaitu pemeliharaan mesin. Kemudian amortisasi dan depresiasi. Nah, maksudnya amortisasi dan depresiasi ini merupakan penyusutan dari nilai guna mesin, ya. Contohnya misalkan mesin itu kalau tahun pertama itu kan mengalami tingkat produksi yang tinggi. Tetapi semakin lama tahun semakin menurun. Jadi inilah yang disebut dengan amortisasi dan depresiasi. Jadi di sini merupakan penyusutan dari pemeliharaan mesin. Kemudian biaya air dan listrik pabrik. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwasanya berapa banyak air dan listrik yang digunakan untuk memperoleh produk tersebut. Kemudian asuransi pabrik. Kemudian biaya operasinya dan lain-lain. Jadi inilah yang disebut dengan biaya overhead pabrik. Nah, kemudian kita lihat contoh biaya produksi. Nah, yang pertama itu ada biaya tetap atau fixed cost. Ya, biaya tetap atau fixed cost ini biaya yang tidak pernah berubah dan setiap tahun atau setiap bulannya selalu dikeluarkan tetap, dan bukan jumlahnya ya nak, tetapi tetap dikeluarkan, ya. Pertama, mungkin dari segi pajak perusahaan. Pajak perusahaan itu biasanya dihitung dari labanya. Kemudian sewa gedung, mungkin setiap tahun naik, tetapi ini selalu dikeluarkan. Jadi memang biaya itu tetap harus dikeluarkan
ada atau tidaknya produksi. Kemudian biaya administrasi dan sebagainya. Itu yang disebut dengan biaya tetap. Jadi biaya yang selalu dikeluarkan. Ya. Yang kedua, biaya variabel atau variable cost. Nah, kalau biaya variabel ini berubah ya. Biaya yang berubah-ubah. Contohnya upah bagi pekerja, biaya bahan baku yang digunakan sesuai dengan jumlah produksi. Jadi di sini semakin banyak jumlah barang yang diproduksi, berarti semakin banyak bahan baku yang dikeluarkan. Jadi biaya variabel itu biaya yang berubah. Kemudian biaya total atau total cost. Jadi kalau biaya total itu merupakan total dari biaya tetap ditambah dengan biaya variabel yang digunakan. Jadi fixed cost ditambah variable cost. Kemudian biaya rata-rata atau average cost. Jadi biaya rata-rata itu biasanya pembagian total biaya jumlah produksi yang dihasilkan dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan. Jadi total biaya tadi, total biaya tetap atau total biaya seluruhnya ini dibagi dengan jumlah barangnya. Barangnya berapa banyak diproduksi. Kemudian marginal cost. Jadi marginal cost ini merupakan biaya tambahan yang dibutuhkan dalam menghasilkan unit barang yang sudah jadi. Nah, jadi ini contoh-contoh biaya produksi. Yang pertama kita lihat dari macam-macam biaya produksi ya. Jadi cara perhitungannya ya, kalau biaya tetap tadi adalah biaya yang totalnya tidak berubah dalam periode tertentu ya, contoh mesin, bangunan dan lain-lain. Intinya dia tetap harus dikeluarkan setiap periodenya. Biaya variabel ini biaya yang berubah ya, baik dia tenaga kerja dan bahan bakunya itu sesuai dengan jumlah barang yang diproduksi. Jadi total biaya itu, total biaya atau total cost itu sama dengan fixed cost atau FC, biaya tetap, ditambah dengan variable cost atau VC. Ya, jadi ini rumus dari biaya produksi. Seluruh total biaya itu adalah total biaya tetap ditambah variable cost atau biaya tidak tetap, biaya variabel. Nah, kemudian kita lihat biaya tetap rata-rata atau AFC, average fixed cost. Berarti di sini adalah jumlah ya variabel fixed cost itu dibagi dengan jumlah barang yang dihasilkan. Jadi dalam rumusnya average fixed cost sama dengan fixed cost dibagi quantity ataupun jumlah barang yang dihasilkan. Nah, kemudian kalau biaya variabel rata-rata juga sama, average variable cost, hanya bedanya dari FC dengan VC ya. Nah, di sini bedanya. Tapi kalau mencari sama-sama rata-rata dari variabel ataupun fixed cost itu rumusnya sama, bedanya di variabel dan fixed cost-nya. Oke, biaya total rata-rata berarti average cost ya. Average cost itu berarti total cost dibagi quantity atau jumlah barang yang dihasilkan. Nah, atau bisa juga dengan average cost sama dengan average fixed cost atau AFC ditambah dengan average variable cost. Nah, kita lihat dari biaya marginal atau biaya tambahan. Jadi yang dikeluarkan menambah produksi sebanyak 1 unit. Nah, biaya marginal ini turunan pertama dari total cost. Ya, jadi di sini marginal cost sama dengan delta total cost dibagi dengan delta Q atau delta quantity. Jadi marginal cost itu sama dengan turunan pertama dari total cost. Ini kelas 1 juga sudah pernah saya jelaskan, ini hanya sekedar kita mengulangi biaya produksi. Nah, kemudian ada penerimaan atau revenue.
Kalau penerimaan ada penerimaan total atau disebut dengan total revenue atau disingkat dengan TR. Jadi di sini jumlah barang yang terjual pada tingkat harga tertentu. Jadi total revenue sama dengan P kali Q. Kemudian penerimaan rata-rata atau average revenue. Jadi di sini average revenue sama dengan total revenue bagi ataupun per dari kuantiti jumlah barang yang dijual. Jadi di sini P kali Q sama dengan Q sama dengan per Q sama dengan P. Jadi di sini kita Q-nya dihilangkan ya. Q bagi Q kan habis. Makanya average revenue sama dengan P ya. Sama dengan P. Nah, kemudian penerimaan marginal, jadi marginal revenue atau marginal MR ya. Jadi marginal revenue ini turunan pertama dari total revenue ataupun penerimaan total, pendapatan total. Jadi di sini delta total revenue per delta Q atau MR sama dengan turunan pertama dari total revenue. Kemudian kita lihat dari konsep mengenai penerimaan dan laba. Nah, laba ya, laba itu bisa dihitung dari total revenue atau total pendapatan dikurangi total biaya ya atau total cost. Jadi laba bisa diperoleh apabila total revenue dikurangi total cost dengan catatan TR ataupun total revenue, total pendapatan lebih besar dari total cost akan menghasilkan laba. Sedangkan kalau total revenue lebih kecil dari total cost itu akan memperoleh rugi. Ya, jadi laba rugi itu tergantung dari besarnya total revenue dan total cost. Nah, kemudian break even point atau titik impas. Jadi di sini break even point itu bukan untuk mencari laba, tetapi setidaknya balik modal, tidak untung dan tidak rugi. Ya, kenapa? Agar bisa berproduksi lagi ketika kita sudah punya modal. Balik modal ini bisa seterusnya baru memikirkan keuntungan. Kapan kita bisa balik modal? Nah, total pendapatan sama dengan total cost. Jadi disinilah untuk menentukan break even poinnya atau titik impas. Ya, ini dari segi biaya produksinya. Kemudian penerimaan maksimum. Jadi total revenue maksimum terjadi saat marginal revenue sama dengan 0 ya. Jadi di sini titik paling tinggi ya. Titik paling tinggi ketika penerimaan sudah paling tinggi itulah sudah maksimalnya. Karena akan mengalami penurunan kembali. Kemudian kalau laba maksimum itu syaratnya adalah marginal revenue sama dengan marginal cost atau turunan pertama dari total revenue sama dengan turunan pertama dari total cost. Jadi di sini akan dicari nanti ketika kita mencari laba maksimumnya. Nah, kemudian kita lihat dari cara perhitungan biaya untuk produksi. Ini salah satu contoh ya. Perusahaan ABC bergerak di bidang pengolahan roti tradisional. Dalam kurun waktu 1 bulan bisa memproduksi 50.000 roti yang dipasarkan pada 4 toko besar dan e-commerce secara online. Jadi pada proses produksi 50.000 roti diperlukan 80 juta untuk pengadaan bahan baku, 30 juta sebagai gaji karyawan, 20 juta untuk endorsement, 15 juta guna launching produk, mengundang media, 12 juta digunakan sebagai bandwidth kuota internet, 6 juta untuk transport produk ke 4 toko besar, 10 juta packaging, 3 juta sebagai pengeluaran gudang penyimpanan. Jadi di sini berapa biaya produksi yang harus kita hitung gitu. Oke. Nah, biaya rata-rata. Jadi biaya rata-rata untuk satu buah roti itu harus dihitung agar kita tahu nanti menetapkan harga jualnya.
Nah, biaya rata-rata yaitu biaya total dikurangi jumlah produk. Tadi produknya berapa, Nak? Ada sekitar 50.000. Nah, total biayanya berarti total biayanya itu totalkan semua biaya yang dikeluarkan untuk membuat roti tersebut. Jadi di sini sama dengan total biayanya rata-rata adalah 176 juta total dari soal tadi, kemudian dibagi dengan 50.000. Berarti untuk harga rata-rata, biaya rata-rata satu buah roti itu harganya menghabiskan modal Rp3.520. Jadi inilah modal untuk membuat satu roti. Kemudian kita lihat biayanya, perhitungan biaya produksinya. Ya, jadi di sini biayanya tadi kita rincikan. Ada biaya bahan bakunya, bahan baku tidak langsung atau bahan penolong, tenaga kerja langsung, kerja tidak langsung, ya. Jadi di sini untuk kita lihat contoh yang berikutnya ya, cara perhitungan biaya produksinya. Kalau yang tadi kan biaya rata-rata satu produk berapa? Berarti kamu sudah bisa dapat prediksi. Kalau yang tadi ini, kamu sudah bisa memprediksikan harga jual roti satu roti itu berapa untuk mendapatkan keuntungan gitu. Karena untuk membuat 50.000, kamu menghabiskan satu rotinya modalnya sekian. Setelah dijumlahi semua biaya. Nah, kalau untuk contoh berikutnya, ini adalah untuk secara pabrik ya, cara pabrik. Jadi di sini ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, overhead pabrik. Nah, ini kita lihat rinciannya. Pertama, biaya utama. Jadi di sini keterangan ada saya buat biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung. Ya, kalau biaya utama itu merupakan biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung. Berarti ada 21 juta ditambah 15 juta dari soal yang tadi ya, Nak. Yang ini. Nah, ini. Nah, ini, ini 21 juta ditambah tenaga kerja langsung. Ya kan? Karena kan ini bahan penolong sudah masuk overhead, jadi nggak termasuk di dalam biaya utamanya. Oke? Nah, berarti di sini jumlah biaya utama itu ada 36 juta. Nah, kita lihat dari biaya konversi, ya, conversion cost. Nah, di sini biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik, berarti biaya bahan baku tidak. Gitu. Maka untuk biaya konversinya 15 juta ditambah 15.200.000. Ini total dari seluruh biaya BOP ya, Nak. Yang ada tadi di tabel itu ditotalkan. Mulai dari ada biaya tenaga kerja tak langsung, ini mana tadi? Ini. Loh. Nah, ini. Jadi mulai dari sini ini ditambahkan semua, hasilnya itu ada 15.200.000. Maka biaya konversi 30.200.000. Nah, kemudian kita lihat biaya produksi. Kalau biaya produksi secara pabrikan, maka biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Maka totalkan semua biaya tersebut, inilah total biaya yang dikeluarkan untuk produksi. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Mem. Bisa ya. Nanti PPT-nya bisa kamu ambil dari psikologi ya, Nak. Oke, dari biaya produksi tersebut, itu nanti ada soal yang kamu kerjakan di psikologi, silahkan dikerjakan. Kalau tidak jelas, kamu boleh tanyakan di forum diskusinya. Ya, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mem.